Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, saya percaya kita ada karena anugerah Tuhan. Saya percaya kita ada karena kebaikan Tuhan, karena dahsyatnya Tuhan dan karena cintanya Tuhan kepada kita semua. Sehingga kita ada, kita mampu menjalani setiap kehidupan kita di sepanjang hari-hari ini. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama kembali belajar berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang dimana firman Tuhan dapat menguatkan kita, dapat meneguhkan kembali iman percaya kita kepada Tuhan, dan juga sekaligus juga mengingatkan kepada kita bagaimana seharusnya kita melangkah, bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 12. Kita akan melihat di ayat 4 sampai yang ke-6, kemudian kita melihat ayat yang ke-12. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6, kemudian kita lihat ayat yang ke-12. Saya bacakan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya beri judul satu. Sedikit latar belakang berkaitan dengan ayat yang telah kita baca bersama, berkaitan dengan ayat yang kita telah dengar bersama, yaitu di mana surat 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, kondisi jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu, kalau kita perhatikan, mereka jemaat yang penuh dengan masalah perpecahan. Jadi mereka telah menerima Tuhan, namun mereka memiliki masalah berkaitan dengan perpecahan, iri hati, dan persaingan. Inilah yang melatar belakangi kenapa Paulus pada waktu itu mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena mereka terpecah oleh golongan-golongan tertentu. Tidak ada yang namanya persatuan dalam kehidupan mereka, dalam mereka berjemaat. Sehingga Paulus mengirim surat untuk menegur kehidupan mereka, untuk mengingatkan mereka agar mereka bersatu di dalam Tuhan, agar mereka memiliki visi yang sama, memiliki pandangan yang sama, yaitu satu di dalam Tuhan. Inilah yang akan kita pelajari bersama, inilah yang akan kita renungi bersama pada hari ini. Kalau kita perhatikan di 1 Korintus 12 ini, Paulus mengajarkan bahwa kesatuan dalam Kristus bukan berarti seragam. Ada banyak perbedaan, bahkan ayat yang telah kita baca tadi bahwa ada banyak karunia-karunia, berbeda-beda. Namun Paulus mengajarkan bahwa adanya kesatuan di dalam Kristus. Jadi kesatuan di dalam Kristus itu bukan berarti seragam, melainkan harus harmonis. Harmonis, yaitu walaupun berbeda-beda, namun memiliki satu tujuan. Walaupun berbeda-beda, namun memiliki satu visi yang sama, yaitu mereka harus berpikir bagaimana semakin hari semakin mereka dekat di dalam Kristus. Yang dimana Paulus menggambarkan sama seperti tubuh yang memiliki banyak anggota yang sama. Fungsinya berbeda-beda, namun tentunya tujuannya sama, yaitu di mana bergerak, di mana melakukan setiap aktivitas sehari-hari. Demikian pula dengan jemaat. Namun semuanya harus bekerja sama demi kemuliaan Allah dan pertumbuhan gereja tentunya. Nah, inilah yang akan kita pelajari bersama. Ada beberapa hal yang akan kita fokuskan bersama dan kita pelajari bersama. Hal yang pertama berkaitan dengan kesatuan, berkaitan dengan satu. Nah, yang pertama yang akan kita perhatikan yaitu satu sumber. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai yang ke-6 di sana berkata bahwa ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Kalau kita perhatikan semuanya di sini memiliki satu sumber yang sama, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dialah sumber segalanya. Sehingga poin yang pertama yang harus kita perhatikan, satu sumber. Karunia boleh berbeda-beda, talenta boleh berbeda-beda.
Pelayanan yang kita lakukan boleh berbeda-beda. Mujizat yang ada boleh berbeda-beda. Namun kalau kita perhatikan, itu berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Satu sumber. Paulus menegaskan bahwa semua karunia bukan hasil usaha manusia. Bukan karena pendidikan manusia, bukan karena kepandaian manusia, tidak. Melainkan sumbernya yaitu dari Tuhan Yesus Kristus, dari Roh Kudus yang memberi semuanya itu. Karunia yang diberikan. Jadi tidak ada alasan untuk sebenarnya kita anak-anak Tuhan untuk menyombongkan diri. Oh, saya bisa pelayanan, saya talentanya A, B, C. Terus akhirnya kita menjadi sombong. Tidak ada alasan untuk itu semuanya. Ataupun sebaliknya, tidak ada alasan untuk kita insecure. Oh, saya tidak bisa ini, saya pelayanannya hanya bisa yang kecil-kecil saja. Tidak. Melainkan karena kita menyadari bahwa sumbernya dari semuanya dari Tuhan. Sehingga kita harus menghargainya dan harus mengerjakannya dengan maksimal. Karena segala yang baik dalam hidup kita berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah hal yang pertama yang perlu kita perhatikan bersama. Kemudian hal yang kedua yang akan kita sama-sama perhatikan, yaitu apa? Satu tubuh. Kalau tadi kita berbicara tentang satu sumber, sekarang satu tubuh. Kita perhatikan 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14, di sana dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan mempunyai banyak anggota, demikian pula Kristus. Ini berbicara tentang kita harus menjadi satu tubuh. Dalam tubuh kita ada banyak anggotanya, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mulut. Anggotanya berbeda-beda, fungsinya pun berbeda-beda. Namun tetap satu tubuh. Inilah yang diharapkan dalam kita berpelayanan, dalam kita berjemaat, dalam kita bergereja. Fungsi kita berbeda-beda, namun tujuannya harus sama, yaitu kita adalah satu tubuh, merupakan satu kesatuan di dalam Tuhan. Mungkin ada yang memang Tuhan berikan talenta untuk berpelayanan di musik, ada yang berpelayanan untuk menjadi usher, ada yang berpelayanan untuk berkhotbah dan lain sebagai macamnya. Namun di balik semua pelayanan yang ada, itu adalah merupakan satu kesatuan, satu tubuh yang utuh, yang tidak bisa kita mengatakan bahwa anggota tubuh yang satu lebih unggul daripada yang lain. Tidak, melainkan satu tubuh memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun memiliki pengaruh yang sama untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Paulus menggambarkan jemaat pada waktu itu sebagai tubuh Kristus. Sebagai tubuh Kristus. Tubuh hanya sehat kalau semua anggotanya bekerja sesuai fungsinya. Saya singgung tadi, setiap anggota tubuh akan menjadi sehat ketika semua berfungsi sesuai dengan fungsinya. Tidak ada bagian tubuh yang tidak penting. Jadi kalau kita pun di dalam gereja, karena kita gereja itu adalah satu tubuh, kalaupun mungkin kita berpikir, oh saya hanya sebagai usher saja, terus kita berpikir bahwa oh saya tidak penting. Tidak, itu merupakan hal yang penting, karena itu merupakan satu kesatuan, yaitu tubuh Kristus. Tidak ada orang yang lebih penting atau tidak penting di dalam gereja. Perhatikan ini, semua dibutuhkan. Semua dibutuhkan. Jangan kita merasa rendah diri jika pelayanan kita terlihat kecil di mata manusia. Dan juga jangan kita meremehkan mereka yang pelayanannya sederhana. Karena kita mungkin berkhotbah, karena kita mungkin menjadi worship leader dan sebagainya macamnya, terus kita memandang usher itu dia rendah. Tidak. Melainkan kita sebagai satu tubuh Kristus harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga jangan kita merasa rendah diri dan jangan kita juga meremehkan orang lain. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Karena kita adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Kita satu gereja berarti kita satu tubuh. Sehingga kita harus bertumbuh bersama, memiliki fungsi yang sama untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Kemudian hal selanjutnya yang akan kita lihat yaitu apa? Kalau tadi kita berbicara satu sumber, kemudian satu tubuh, dan kita lihat
hal selanjutnya, satu tujuan. Kalau kita perhatikan 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 27, di sana dikatakan bahwa supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Perhatikan ini. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Satu tujuan. Walaupun berbeda-beda namun harus ada satu tujuan yang jelas. Tujuan yang sama. Tujuan dari keberagaman karunia adalah untuk membangun jemaat dan memuliakan Tuhan. Sehingga dalam perbedaan yang kita miliki harus memiliki satu tujuan yang jelas. Tubuh yang sehat bergerak bersama untuk satu tujuan yang pasti. Karena coba kita bayangkan, tangan kita pengen ke kanan, terus kaki kita pengen ke kiri. Bagaimana jadinya? Alangkah tidak baik. Melainkan coba kita berpikir bahwa tangan kita pengen ke kanan, kaki kita pengen ke kanan, dan seluruh anggota tubuh kita pengen ke kanan. Pasti akan mengarah ke kanan. Itu merupakan satu tujuan yang jelas. Dan sebagai tubuh Kristus, sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan, kita harus memiliki satu tujuan yang jelas. Dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayannya Tuhan, harus memiliki kesatuan hati, memiliki satu tujuan, yaitu semua yang kita lakukan untuk memuliakan Allah. Satu tujuan. Kemudian, apa yang kita bisa dapatkan? Kita punya satu sumber, yaitu Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga, perhatikan ini, sadarilah karunia kita bisa berbeda, tetapi sumbernya satu. Maka dari itu, ambillah sikap untuk bersyukur dan tidak sombong, melainkan rendah hati. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita pelajari apa? Kita adalah satu tubuh. Sehingga bersatulah dalam satu kesatuan ketika melayani, saling tolong menolong, saling membantu dan saling menghargai satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir yang bisa kita lihat itu apa? Kita menuju satu tujuan. Tujuan dari semuanya yaitu kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Satu sumber, satu tubuh, satu tujuan, menjadi satu kesatuan di dalam Kristus. Amin, kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau juga ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya macamnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 008. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami percaya kami menjadi satu tubuh di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya kami memiliki sumber yang sama. Kami percaya segala yang baik dalam kehidupan kami bersumber dari Engkau Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mau memiliki satu tujuan yang sama. Setiap apa yang menjadi kehidupan kami, setiap apa yang menjadi talenta kami, setiap apa yang menjadi pelayanan kami memiliki satu tujuan yang sama, yaitu apa? Untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati kami semua biar kami menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tidak ada yang seperti Allah. Engkau melintasi langit sebagai penolong keluarga GPD El Shaddai Magelang. Dan dalam kejayaan-Mu melintas awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindungan bagi setiap keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Amin.